Shen Qingqiu diam-diam memutar matanya. Luo Binghe tentu saja terlalu pandai menyiksa orang, dan istrinya ini benar-benar cukup untuk menguji batasan siapapun. Mereka terus muncul dengan cepat satu demi satu, seperti melirik bunga saat menunggang kuda, dan satu demi satu dari mereka semua memberinya masalah. Jangan muncul lagi, Shen Qingqiu yang ini bukanlah yang orisinal dan sama sekali tidak tertarik pada wanita cantik yang cabul, oke. Cambuk gadis kecil itu menunjuk langsung ke arahnya, jika kamu sudah bangun, berhentilah berpura-pura mati. Tuan istana ini ingin menanyakan sesuatu padamu. Mengingat kurangnya generasi dan kekuatannya, tidak peduli betapa muramnya Shen Qingqiu saat ini, masih bukan tempatnya untuk datang menginterogasinya. Shen Qingqiu berkata, ini tampaknya bukan jenis masalah yang harus ditangani oleh nyonya istana kecil. Buah apel dari mata tuan istana tua ini, kepala harem Luo Binghe yang suka berperang ini, berkata tanpa sedikit pun kesopanan, hentikan obrolanmu. Karena kau tahu siapa aku, maka kau harusnya tahu tujuan kunjunganku. Matanya memerah dan dia menggertakkan giginya, kamu adalah penjahat yang sangat hina, berkolusi dengan dunia iblis dan mengkhianati teman-temanmu. Kau akan mendapatkan penebusanmu. Hari ini kamu telah jatuh ke tangan tuan istana ini, aku akan memberimu pelajaran. Shen Qingqiu, sepertinya saya tidak ingat pernah mengaku berkolusi dengan dunia iblis. Nyonya istana kecil menginjak kakinya, kamu pikir hanya karena kamu tidak mau mengakuinya, aku tidak bisa menghukummu. Kau sangat tidak adil, kau sudah lama menjadi senior yang terkenal, tapi kau memperlakukan kakak Luo dengan kejam dan keji, tentu saja, kau akan melakukan hal-hal seperti berkolusi dengan ras iblis. Kekuatan hereditas memang sangat kuat, logika ini benar-benar lahir dari tuan istana tua. Shen Qingqiu terdiam beberapa saat sebelum dia berkata, dia benar-benar berkata bahwa saya memperlakukannya dengan kejam dan keji. Nyonya istana kecil berbicara dengan ritme yang indah dan perasaan yang dalam, kakak Luo adalah orang yang sangat baik, tentu saja, dia tidak akan mengatakannya. Luka yang dideritanya semuanya tersembunyi jauh di dalam hatinya. Dia tidak akan membiarkan siapapun menyentuhnya, dia tidak akan membiarkan siapapun melihat. Tetapi apakah kamu berpikir bahwa hanya karena dia tidak mengatakan apapun dengan lantang, aku tidak dapat melihat luka di jiwanya? Apakah kamu mengatai aku tidak memiliki mata dan hati? Perasaan sejati dan emosi jujur ini. Seluruh diri Shen Qingqiu tidak merasa baik. Apa ini lomba pembacaan puisi? Dia benar-benar tidak tahu apakah harus menggebrak tanah dan tertawa histeris atau membiarkan matanya berkaca-kaca. Maafkan aku tahu sangat tidak sopan menertawakan seorang saudari yang dengan tulus mengungkapkan cinta yang dalam. Tapi ini benar-benar terlalu menggelikan. Cukup menggelikan secara erotis. Meskipun harem Luo Binghe sangat banyak, itu benar-benar kekacauan yang luar biasa, dengan segala jenis kemungkinan. Itu adalah hasil dari dia menggigit lebih dari yang bisa dia kunyah, mengutamakan kuantitas daripada kualitas. Itu juga hasil dari Airplane Toward the Sky yang bersikeras menulis novel Stallion meskipun ia adalah perjaka abadi yang hampir tidak pernah menyentuh tangan wanita beberapa kali, memperhambakanmu, kan, hahaha. Nyonya istana kecil tiba-tiba curiga, ekspresi macam apa di wajahmu itu? Shen Qingqiu segera menahan kegembiraannya, memeriksa apakah wajahnya baru saja diregangkan. Menyinggung gadis ini tidak akan menghasilkan akhir yang bahagia. Benar saja, nyonya istana kecil itu menjadi marah, apakah kamu baru saja menertawakanku? Nyonya istana kecil itu awalnya terpikat dengan teman masa kecilnya, Gong Yi Xiao. Setelah kemunculan Luo Binghe, semua cintanya yang kuat melonjak ke arah protagonis pria. Tidak ada yang bisa dilakukan. Dari zaman kuno hingga sekarang, setiap kali teman masa kecil bertempur dengan saingan cinta takdir yang baru muncul, rival yang ditakdirkan selalu menang tanpa keraguan. Setting, mengalihkan perhatian untuk jatuh cinta pada orang lain, seperti ini sebenarnya sangat umum dalam novel Stallion karena selalu ada banyak peminat NTR di dunia. Apakah meng-NTR orang lain atau di NTR, mereka semua bisa mendapatkan kesenangan khusus dari jenis cerita ini. Orang yang mengalihkan perhatiannya, tentu saja, mengira mereka sedang mengejar cinta sejati mereka dan tidak melakukan kesalahan apapun, tetapi pada akhirnya, mereka memiliki hati nurani yang bersalah. Jika mereka melihat orang lain memandang mereka dengan ekspresi aneh, mereka akan merasa bahwa orang tersebut menertawakan diri mereka sendiri. Nyonya istana kecil itu menjadi sangat marah karena malu,
dan dengan lambaian tangannya, cambuk panjang itu pecah. Cambuk melonjak mengancam, menembus udara dengan suara yang sangat melengking. Kabel pengikat abadi membatasi sirkulasi kekuatan spiritual Shen Qingqiu, tetapi keterampilan fisiknya tidak menurun. Dia berguling ke samping tepat saat cambuk itu jatuh tidak sampai 1 meter dari kakinya. Ketika platform batu hancur, serpihan batu dan debu yang pecah beterbangan kemana-mana. Shen Qingqiu berlutut dengan satu lutut dan memantapkan tubuhnya. Apa-apaan ini? Kenapa seorang gadis muda menggunakan cambuk besi berduri semacam ini? Gaya ini salah. Yang lebih salah lagi adalah bahwa dalam buku aslinya, cambuk besi halus milik Nyonya Istana Kecil digunakan secara khusus untuk memukul saingan cintanya. Peralatan yang digunakan untuk merobek pakaian saat memperebutkan seorang pria. Hanya wanita cantik yang pernah ditatap Luo Binghe terlalu lama, jadi mengapa sekarang digunakan untuk memukul pria? Aku menangis, tidak bisakah kau mendengar? Aku benar-benar sudah muak, bisakah kau berhenti menyodorkan naskah semacam ini padaku? Setelah Nyonya Istana Kecil melewatkan pukulan ini, amarahnya semakin kuat. Dengan suara retakan cambuk, cambuk itu kembali dengan kekuatan yang lebih besar. Tidak peduli ukuran platform batu atau cepatnya waktu reaksi Shen Qingqiu, dia masih diikat, jadi dia pasti tergores oleh angin cambuk. Pakaiannya robek di beberapa tempat, meski dagingnya masih tidak terluka. Namun, saat dia terus mengelak dan menghindar, dia segera mundur ke tepi platform batu. Melihat dia tidak bisa mundur lebih jauh, dia hanya bisa menerima cambukan berikutnya dengan kasar. Shen Qingqiu memutuskan untuk mengertakkan gigi dan menutup matanya, menunggu serangan yang menyakitkan. Namun, meski menunggu lama, dia masih tidak merasakan sakit yang menyengat dagingnya. Dia tiba-tiba membuka matanya, dan hatinya segera tenggelam. Luo Binghe menggenggam cambuk dengan tangan kosong. Sepertinya ada 2 api hantu hitam pekat menyala di matanya, dingin dan menakutkan. Dia mengucapkan satu kata pada satu waktu, suaranya cukup dingin untuk membekukan hati seseorang, apa yang kau lakukan?